Kristen itu sebenarnya agamanya Yesus atau agamanya Paulus gitu? Menurut Umi gimana? Ya sekarang kalau kita melihat masa dakwah, kalau gereja mengatakan dakwahnya Yesus itu 3 tahun, Ya. di usia 30 sampai 33. Ya. Habis itu udah nggak ada. Ya. Ya. Versi mereka katanya dibangkitkan. Ya. Berarti nggak ada kan di situ. Ya, berarti nggak ada. Nah kemudian kalau Paulus itu mempunyai jangka waktu yang panjang. Cukup lama. Cukup lama, 20 tahunan. Ya. Nah kemudian kalau kita melihat secara seksama, apa aja sih ajarannya Nabi Isa alaihissalam ini? Ya. Nah, yang menarik adalah di dalam kalau bukunya kita ya, di dalam surat Ali Imran ayat ke-50 dikatakan Nabi Isa itu untuk membenarkan Taurat. Ya. Membenarkan Taurat. Loh, kenapa Taurat dibenarkan? Ya karena Taurat sudah diubah-ubah. Dan ayat-ayat Allah juga banyak sekali yang menyatakan bahwa mereka senang mengubah-ubah ayat-ayat Allah. Dan kemudian kalau kita lihat di Matius nih. Nah ini. Nah, kita lihat di Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18. Ya. Nah itu dikatakan janganlah kamu menyangka, Yesus menyatakan ya. Yesus ngomong nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Paulus kan menyatakan Taurat itu sudah mati. Gitu. Yesus maksudnya. Ya kalau Paulus kan bilang si Taurat itu sudah nggak dipakai lagi. Oh ya, dibilang sampah. Sampah. Hukum Taurat adalah sampah. Nah kalau Yesus mengatakan jangan kamu sangka, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Berarti misinya dia kan berbalik dengan misinya Paulus. Ini kan sudah berseberangan. Ya kan? Malah Nabi Isa menjamin di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 18, satu iota pun tidak akan berubah dari hukum Taurat. Nah, kan itu ya. Nah, dari sini sudah jelas nih. Bagaimana yang namanya Paulus sebenarnya tidak sinkron dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan kemudian kalau kita melihat kemana saja sebenarnya Yesus berdakwah, nah itu pun beda, berseberangan lagi. Nabi Isa menyatakan bahwa kamu hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan itu di mana kita bisa lihat? Matius juga ada. Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan 6. Ya, itu dia sebutkan begitu. Malah juga di Matius pasal 15 ayat 24. Jadi dakwahnya Yesus itu yang mengatakan, aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Tapi Paulus menyatakan dia untuk seluruh dunia. Nah, ini kan sudah berseberangan lagi. Dan kemudian kalau kita lihat lagi, misalnya saja kita bisa melihat tentang masalah khitan. Kalau memang kalau tentang masalah khitan, maka ternyata Nabi Isa alaihissalam itu di khitannya itu ya usianya 8 hari. Masih 8 hari, masih orok gitu ya. Masih baby gitu. Paulus juga disunat 8 hari, Umi. Siapa yang bilang? Ada keterangannya nih. Nah, tapi kan untuk dia sendiri, Paulus sendiri kan juga sebenarnya mengaku sebagai darah Yahudi. Iya, darah Yahudi dari suku Benyamin. Ya kan? Jadi ibunya darah Yahudi tapi bapaknya Romawi. Bukan, bapaknya dari Yahudi, dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus. Oh, ibunya dari Tarsus. Tarsus Yunani. Nah. Terus tapi nih, disunat pada hari ke-8 Filipi 3 ayat 5 nih. Ya, ini kan Yesus. Bukan, Paulus. Ini Paulus nih, ini. Jadi dia mengaku ya sama sebenarnya dia pengikut Taurat yang taat sebenarnya. Tapi ketika dia
menjadi warga negara Romawi, bahkan menjadi kepala tentara Romawi yang mengejar-ngejar pengikut Yesus, membunuh dan segala macam. Kemudian setelah dia dapat surat dari imam besar untuk mencari pengikut Yesus di Damsyik, baru dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara, terus mengaku bertobat gitu. Setelah bertobat itu dia menjadi pemberita tentang Yesus. Kita coba lihat. Malah ajaran Paulus itu menyatakan sunat atau tidak sunat itu bukan masalah. Justru malah, itu terjadi setelah Paulus mengaku bertobat, dia memberikan ide-ide baru. Yang tadinya Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris, Paulus jadi mengajarkan dosa waris. Dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa menjalar kepada setiap manusia. Nah, untuk itu Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat yang selama ini dia ikuti, dia berani mengatakan sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi semua ditimpakan pada Yesus. Ya, jadi kalau Paulus sendiri sunat, Yesus sunat, ketika Paulus sudah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib, Paulus jadi bilang berbedanya begini, kamu kalau sunat, matinya Yesus di atas kayu salib malah jadi tidak berguna. Jadi yang berkembang di masyarakat kita, kebanyakan orang Kristen itu tidak bersunat. Kemudian ketika ditanya, kenapa kamu tidak bersunat? Ya, karena sunat itu sudah dibatalkan oleh Paulus. Karena sunat itu adalah budaya Yahudi. Jadi kemudian ya sunat di dalam Kristus. Nah ini betul. Ada istilah sunat di dalam Kristus. Sunat hati. Sunat hati. Jadi fisiknya nggak usah sunat. Makanya orang Kristen juga nggak sunat gitu.